Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala pujian semoga tetap kita sandarkan kepada Allah SWT, tak lupa sholawat dan salam semoga selalu membasahi lisan kita yang hina dan banyak dosa ini. Saudaraku yang berbahagia, lisan adalah anugerah besar dari Allah. Dengannya manusia bisa berbicara, berkomunikasi, menyampaikan gagasan, bahkan beribadah dengan membaca Al-Quran, berzikir, dan berdoa. Namun, di balik keutamaannya, lisan juga menyimpan bahaya yang sangat besar. Seringkali, dosa yang paling banyak menjerumuskan manusia bukan berasal dari mata, telinga, atau tangan, tetapi justru dari lidahnya sendiri. Imam Al-Ghazali dalam kitab monumental Ihya Ulumuddin menjelaskan bahwa lisan adalah anggota tubuh yang paling ringan digerakkan, tetapi paling berat akibatnya. Satu kalimat bisa membuat seseorang mendapatkan rahmat Allah, namun satu kalimat pula bisa membuat seseorang jatuh ke dalam murkanya. Rasulullah bersabda, sesungguhnya seorang hamba benar-benar mengucapkan suatu perkataan yang diridai Allah, ia tidak menyangka akan sejauh itu pengaruhnya, lalu Allah menetapkan untuknya keridaannya hingga hari ia bertemu dengannya. Dan seorang hamba benar-benar mengucapkan suatu perkataan yang dimurkai Allah, ia tidak menyangka akan sejauh itu pengaruhnya, lalu Allah menetapkan untuknya kemurkaannya hingga hari ia bertemu dengannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari sinilah kita memahami bahwa menjaga lisan bukan sekadar etika sosial, melainkan bagian dari ibadah yang sangat besar nilainya. Imam Al-Ghazali menyebutkan ada 7 bahaya besar lisan yang harus dijauhi oleh seorang mukmin. Pada bagian pertama ini, kita akan membahas pengantar umum dan bahaya pertama lisan, yaitu berbicara tanpa ilmu. 1. Bahaya lisan, bicara tanpa ilmu. Salah satu bahaya terbesar lisan adalah ketika seseorang berbicara tentang sesuatu yang ia tidak ketahui. Allah memperingatkan dalam firman-Nya, "Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya." Quran Surat Al-Isra 36. Ayat ini menjadi landasan bahwa setiap ucapan yang keluar dari mulut manusia harus dipertanggungjawabkan. Lidah yang ringan berbicara tanpa dasar ilmu akan menjerumuskan ke dalam dosa. A. Bicara tentang agama tanpa ilmu. Inilah bahaya paling besar. Banyak orang berani memberikan fatwa, menafsirkan ayat, atau berbicara tentang hukum syariat padahal tidak memiliki landasan ilmu yang kokoh. Imam Al-Ghazali menegaskan, orang yang berbicara tentang agama tanpa ilmu ibarat orang buta yang menuntun orang buta lain. Ia tidak hanya menyesatkan dirinya, tetapi juga menyesatkan orang lain. Rasulullah bersabda, barang siapa berkata tentang Al-Quran dengan pendapatnya sendiri tanpa ilmu, maka hendaklah ia menyiapkan tempat duduknya di neraka. Hadis riwayat Tirmizi. Betapa berbahayanya bicara tanpa ilmu, apalagi dalam urusan agama. Ia tidak hanya berdosa karena berbicara sembarangan, tetapi juga bisa merusak akidah dan ibadah orang lain. B. Bicara tentang dunia tanpa ilmu. Tidak hanya urusan agama, berbicara tentang perkara dunia pun harus dengan dasar pengetahuan. Seringkali kita dapati orang-orang berbicara tentang kesehatan tanpa dasar medis, tentang ekonomi tanpa memahami prinsipnya, atau tentang politik tanpa mengetahui hakikat yang sebenarnya. Akibatnya, lahirlah fitnah, hoaks, dan kerusakan di tengah masyarakat. Imam Al-Ghazali menekankan bahwa lisan yang tidak dijaga bisa menjadi sumber malapetaka sosial. Satu ucapan yang salah bisa meruntuhkan persaudaraan, merusak keharmonisan, bahkan memicu pertumpahan darah. 2. Mengapa lisan mudah tergelincir? Imam Al-Ghazali menjelaskan, ada beberapa sebab mengapa lisan menjadi anggota tubuh yang paling mudah tergelincir. 1. Gerakannya ringan, tidak seperti tangan atau kaki yang membutuhkan tenaga, lisan bergerak tanpa terasa.
Inilah yang membuat banyak orang tidak sadar bahwa mereka telah berdosa. 2. Godaan syahwatnya kuat. Lisan sering menjadi alat untuk menunjukkan ego, merasa pintar, atau sekadar mencari perhatian. 3. Dampaknya luas. Satu kata bisa tersebar ke banyak orang, bahkan bisa diwariskan lintas generasi, apalagi di zaman sekarang dengan media sosial. Karena itulah, Rasulullah mengingatkan dengan tegas, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menjadi kaidah emas dalam menjaga lisan. Jika ucapan itu benar, bermanfaat, dan mendatangkan ridha Allah, maka ucapkanlah. Jika tidak, maka diam lebih baik. 3. Latihan mengendalikan lisan. Imam Al-Ghazali tidak hanya menjelaskan bahayanya, tetapi juga memberikan solusi. Untuk menghindari bahaya bicara tanpa ilmu, beliau menyarankan beberapa latihan. Berpikir sebelum berbicara. Tanyakan pada diri sendiri, apakah yang akan saya katakan ini benar? Apakah bermanfaat? Apakah Allah ridho? Jika ragu, lebih baik diam. Belajar sebelum berbicara. Carilah ilmu terlebih dahulu. Jangan sampai lidah mendahului akal. Kurangi bicara yang tidak perlu. Imam Al-Ghazali menekankan pentingnya menyaring kata-kata. Bicara seperlunya lebih selamat daripada banyak bicara tanpa arah. Perbanyak zikir. Isi lisan dengan mengingat Allah, membaca Al-Quran, dan doa. Dengan begitu, waktu berbicara sia-sia akan berkurang. Pada bagian ini, kita sudah memahami betapa besarnya bahaya lisan jika tidak dijaga. Bahaya pertama yang dijelaskan Imam Al-Ghazali adalah berbicara tanpa ilmu, yang dapat merusak diri sendiri, orang lain, bahkan masyarakat luas. Lisan memang ringan digerakkan, tetapi ia bisa menjadi sebab beratnya timbangan amal di akhirat. Oleh karena itu, seorang mukmin dituntut untuk selalu berhati-hati dengan lisannya. Selanjutnya, kita akan membahas bahaya lisan berikutnya yang tidak kalah berbahaya, yaitu ghibah menggunjing, yang Imam Al-Ghazali sebut sebagai makanan buruk bagi jiwa yang sakit. 2. Bahaya lisan, ghibah menggunjing. Apa itu ghibah? Imam Al-Ghazali menjelaskan, ghibah adalah menyebut sesuatu tentang saudaramu yang jika ia mendengarnya, ia tidak menyukainya. Meskipun ucapan itu benar, tetap dihukumi sebagai dosa. Rasulullah bersabda ketika ditanya tentang ghibah, engkau menyebutkan saudaramu dengan sesuatu yang ia tidak suka. Para sahabat bertanya, bagaimana jika apa yang aku katakan itu benar ada pada dirinya? Beliau menjawab, jika benar ada padanya, maka engkau telah menggunjingnya. Jika tidak benar, maka engkau telah memfitnahnya. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis ini jelaslah, bahwa ghibah adalah dosa besar, meski yang diucapkan benar. Apalagi jika yang diucapkan dusta, maka dosanya lebih berat lagi, yaitu fitnah. B. Mengapa ghibah dilarang? Imam Al-Ghazali menekankan bahwa ghibah adalah penyakit hati yang lahir lewat lisan. Ia dilarang karena beberapa sebab. 1. Merusak kehormatan orang lain. Islam sangat menjaga kehormatan seorang muslim. Menyebutkan aibnya di belakangnya sama dengan menodai kehormatannya. 2. Menciptakan kebencian dan permusuhan. Ghibah menimbulkan jarak dan rasa benci di antara sesama, menghancurkan ukhuwah Islamiyah. 3. Mencemari jiwa sendiri. Orang yang terbiasa menggunjing menjadi sibuk mencari kesalahan orang lain, dan lalai memperbaiki diri. 4. Menghapus pahala amal kebaikan. Dalam banyak riwayat disebutkan bahwa ghibah bisa membuat amal kebaikan berpindah kepada orang yang digunjing. Rasulullah memberi peringatan yang sangat keras. Sesungguhnya riba itu memiliki 73 pintu. Yang paling ringan adalah seperti seseorang berzina dengan ibunya sendiri. Dan sungguh, ghibah itu lebih berat daripada riba. Hadis riwayat Tabrani. Bayangkan, betapa besarnya dosa ghibah sampai-sampai lebih berat daripada riba. C. Bentuk-bentuk ghibah.
Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin mengurai bahwa ghibah tidak hanya berbentuk ucapan, tetapi juga bisa dalam bentuk isyarat, sindiran, bahkan gaya tubuh. Di antaranya, 1. Menyebut fisik seseorang seperti berkata, dia itu pendek, gemuk, kulitnya hitam. 2. Menyebut akhlak atau sifat misalnya, dia itu pemarah, pelit, bodoh. 3. Menyindir dengan nada tertentu misalnya dengan suara, mimik wajah, atau tertawa mengejek. 4. Melalui tulisan atau simbol di zaman ini, ghibah bisa tersebar melalui media sosial, status, komentar, atau meme yang menjatuhkan orang lain. Semua ini termasuk ghibah jika menyebutkan sesuatu yang tidak disukai oleh orang yang dibicarakan. D. Penyebab orang suka ghibah. Imam Al-Ghazali menyoroti beberapa faktor yang membuat orang tergelincir dalam ghibah. 1. Rasa iri dan dengki ingin menjatuhkan kehormatan orang lain agar dirinya tampak lebih baik. 2. Merasa lebih mulia. Orang yang sombong sering menggunjing untuk merendahkan orang lain. 3. Menghibur diri dalam majelis. Kadang ghibah dijadikan bahan candaan atau obrolan ringan, padahal dosanya berat. 4. Mengikuti kebiasaan lingkungan. Karena terbiasa mendengar ghibah, seseorang ikut-ikutan tanpa sadar. Akibat buruk ghibah. Al-Ghazali menegaskan, akibat ghibah tidak hanya terasa di dunia, tetapi juga di akhirat. Di dunia ghibah merusak hubungan sosial, menghilangkan kepercayaan, dan menimbulkan permusuhan. Di akhirat pahala orang yang menggunjing akan diambil dan diberikan kepada orang yang digunjing. Jika pahala habis, maka dosa orang yang digunjing dipindahkan kepadanya. Rasulullah bersabda, "Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut itu?" Para sahabat menjawab, "Orang yang bangkrut di antara kami adalah orang yang tidak punya dirham dan tidak punya harta." Beliau bersabda, "Sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa salat, puasa, dan zakat. Tetapi ia datang juga dengan membawa dosa mencaci orang ini, menuduh orang itu, memakan harta orang ini, menumpahkan darah orang itu, dan memukul orang ini. Maka pahala kebaikannya diberikan kepada orang-orang itu. Jika pahalanya habis sebelum hutangnya lunas, maka dosa-dosa mereka dipindahkan kepadanya, lalu ia dilemparkan ke dalam neraka." Hadis riwayat Muslim. Hadis ini memperlihatkan betapa ghibah bisa menghapus amal ibadah, bahkan menjerumuskan ke neraka. Cara menghindari ghibah. Imam Al-Ghazali memberikan beberapa nasihat agar seorang muslim terhindar dari ghibah. 1. Sibuk memperbaiki diri. Orang yang menyadari kelemahan dirinya tidak akan sempat membicarakan aib orang lain. 2. Ingat akibat buruknya mengingat dosa besar ghibah akan membuat hati enggan melakukannya. 3. Ubah arah pembicaraan. Jika ada majelis yang dipenuhi ghibah, segera alihkan topik ke hal yang bermanfaat. 4. Diam. Lebih baik jika tidak bisa menasihati atau menghindar, maka diam adalah pilihan selamat. 5. Perbanyak doa untuk yang digunjing. Sebagian ulama menyarankan agar kita mendoakan kebaikan bagi orang yang pernah kita gunjing, sebagai bentuk taubat. Imam Al-Ghazali mengajarkan bahwa ghibah adalah penyakit hati yang lahir dari iri, sombong, dan lalai menjaga lisan. Ia bisa merusak ukhuwah, menghapus amal kebaikan, dan menjadi sebab kesengsaraan di akhirat. Karena itu, setiap muslim dituntut untuk menjaga lisannya dari ghibah. Jika berbicara tentang orang lain, hendaklah yang baik-baik saja. Jika tidak mampu, maka diam lebih selamat. 3. Bahaya lisan, namimah adu domba. Definisi namimah. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa namimah adalah menyampaikan perkataan seseorang kepada orang lain dengan tujuan merusak hubungan di antara keduanya. Ia berbeda dengan ghibah. Jika ghibah adalah membicarakan aib orang di belakangnya, maka namimah adalah mengangkat atau membawa ucapan seseorang agar sampai ke telinga pihak lain,
sehingga menimbulkan kebencian, permusuhan, dan perpecahan. Rasulullah bersabda dengan sangat tegas, "Tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan betapa besarnya dosa namimah hingga menjadi penghalang masuk surga. B. Mengapa namimah berbahaya? Al-Ghazali menguraikan bahwa namimah sangat berbahaya karena 1. Merusak persaudaraan. Ia menyalakan api kebencian di antara dua orang yang semula bersahabat. 2. Menghancurkan kepercayaan. Namimah membuat orang curiga satu sama lain, sehingga hilanglah rasa saling percaya. 3. Melahirkan permusuhan berkepanjangan. Sekali api namimah dinyalakan, sulit untuk memadamkannya karena sudah menumbuhkan dendam. 4. Menghapus pahala. Dosa lisan ini bisa menghilangkan pahala amal saleh. Imam Al-Ghazali menyebut namimah sebagai racun tersembunyi dalam masyarakat. Ia tidak hanya menghancurkan hubungan pribadi, tetapi juga bisa merusak rumah tangga, meretakkan ukhuwah, bahkan menimbulkan peperangan. C. Perbedaan ghibah dan namimah. Agar lebih jelas, Imam Al-Ghazali memberi perbandingan. Ghibah, membicarakan aib orang di belakangnya. Namimah, membawa ucapan atau rahasia orang kepada orang lain untuk menimbulkan permusuhan. Contoh ghibah, si fulan itu pelit. Contoh namimah, si fulan tadi bilang kamu pelit. Keduanya sama-sama dosa besar, namun namimah memiliki akibat sosial yang lebih cepat menghancurkan. D. Contoh namimah dalam kehidupan sehari-hari. Al-Ghazali menjelaskan bahwa namimah bisa muncul dalam berbagai bentuk, seperti 1. Dalam rumah tangga seseorang menyampaikan ucapan suami kepada istrinya atau sebaliknya, dengan maksud menimbulkan pertengkaran. 2. Dalam pertemanan seorang teman membocorkan ucapan yang seharusnya dirahasiakan agar dua sahabat bertengkar. 3. Dalam masyarakat seorang tetangga menyampaikan komentar buruk orang lain sehingga terjadi permusuhan antar keluarga. 4. Di tempat kerja seorang karyawan menyampaikan ucapan atasan atau rekan kerja secara tidak utuh agar timbul konflik. 5. Di media sosial seseorang menyebarkan chat, rekaman, atau postingan dengan maksud memperkeruh keadaan. Semua bentuk ini adalah namimah yang sangat berbahaya, baik dalam lingkup kecil maupun besar. Dalil tentang larangan namimah. Allah telah memperingatkan di dalam Al-Quran. Dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina, yang suka mencela, yang kian kemari menghambur fitnah adu domba. Qs. Al-Qalam, 10-11. Ayat ini menjelaskan bahwa sifat suka menyebarkan ucapan untuk memecah belah adalah ciri orang yang hina. Selain itu, Rasulullah pernah melewati dua kuburan, lalu bersabda, "Sesungguhnya kedua penghuni kubur ini sedang disiksa, dan mereka tidak disiksa karena dosa besar menurut kalian. Salah satunya karena tidak bersuci dari kencingnya, dan yang lain karena suka mengadu domba." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa dosa namimah bukan hanya berakibat di dunia, tetapi juga mendatangkan siksa kubur. F. Penyebab orang melakukan namimah. Imam Al-Ghazali menyebut beberapa sebab utama seseorang suka mengadu domba. 1. Iri hati ingin menjatuhkan orang lain dengan menimbulkan konflik. 2. Mencari muka ingin dianggap dekat dengan salah satu pihak dengan membawa-bawa ucapan pihak lain. 3. Kesombongan merasa berkuasa dengan memegang rahasia orang lain dan menyebarkannya. 4. Kebiasaan buruk karena terbiasa mengadu domba, akhirnya menjadi karakter yang sulit diubah. G. Cara menghindari namimah. Untuk menjaga diri dari bahaya namimah, Imam Al-Ghazali memberikan beberapa nasihat. 1. Tidak mudah percaya pada pembawa kabar. Jika ada orang yang datang membawa ucapan, jangan langsung mempercayainya. 2. Periksa kebenarannya. Islam mengajarkan tabayyun, klarifikasi sebelum mempercayai berita. 3.
Jangan ikut menyebarkan jika mendengar kabar yang bisa menimbulkan permusuhan, hentikan pada diri kita. 4. Jaga rahasia orang yang amanah tidak akan mudah menyebarkan ucapan orang lain. 5. Isi lisan dengan kebaikan, perbanyak zikir, membaca Al-Quran, dan kata-kata yang bermanfaat. Di sini, kita telah membahas bahaya besar lisan yang ketiga, yaitu namimah, adu domba. Imam Al-Ghazali menekankan bahwa namimah adalah racun sosial yang menghancurkan hubungan, menghapus pahala, bahkan mendatangkan siksa kubur. Oleh sebab itu, seorang mukmin harus berusaha keras menjaga lisannya agar tidak menjadi penyebab perpecahan di antara sesama. Rasulullah telah mengingatkan, cukuplah seseorang itu dianggap pendusta apabila ia menceritakan semua yang ia dengar. Hadis riwayat Muslim. Dengan menjaga lisan dari namimah, seorang muslim tidak hanya menjaga dirinya sendiri, tetapi juga menjaga persaudaraan dan keharmonisan masyarakat. 4. Bahaya lisan, dusta dan kebohongan. A. Definisi dusta. Menurut Imam Al-Ghazali, dusta adalah mengabarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan, baik sengaja maupun bercanda. Islam sangat menekankan kejujuran sebagai bagian dari iman, sehingga kebohongan termasuk dosa besar yang dapat menyeret pelakunya kepada kemunafikan. Rasulullah bersabda, sesungguhnya kejujuran itu membawa kepada kebaikan, dan kebaikan itu membawa ke surga. Seseorang senantiasa jujur hingga ia dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan sesungguhnya dusta itu membawa kepada kejahatan, dan kejahatan itu membawa ke neraka. Seseorang senantiasa berdusta hingga ia dicatat di sisi Allah sebagai pendusta. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa kebohongan bukan sekadar dosa kecil, tetapi jalan menuju neraka. B. Macam-macam dusta. Imam Al-Ghazali menjelaskan beberapa bentuk dusta. 1. Dusta dalam urusan agama. Mengada-adakan hukum syariat tanpa ilmu. Mengarang hadis palsu atau menyebarkannya tanpa tabayyun. Mengaku memiliki mimpi atau pengalaman spiritual yang tidak nyata. Ini termasuk dosa besar, karena merusak agama Allah. 2. Dusta dalam urusan dunia. Berbohong dalam jual beli, menutupi cacat barang. Berbohong dalam pergaulan untuk mendapatkan simpati. Menipu dalam pekerjaan atau kontrak. 3. Dusta dalam janji. Seseorang berjanji namun tidak berniat menepati. Rasulullah menyebut hal ini sebagai salah satu tanda munafik. 4. Dusta dalam bercanda. Banyak orang menganggap remeh kebohongan dalam gurauan, padahal tetap haram. Rasulullah bersabda, celaka bagi orang yang berbicara lalu berdusta untuk membuat orang lain tertawa. Celaka baginya, celaka baginya. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmizi. C. Dampak buruk dusta. Imam Al-Ghazali menekankan bahwa dusta memiliki akibat yang sangat berbahaya, baik di dunia maupun akhirat. 1. Menghancurkan kepercayaan. Sekali seseorang berbohong, sulit baginya mendapatkan kembali kepercayaan orang lain. 2. Membentuk karakter munafik. Kebiasaan dusta akan menjadikan sifat munafik melekat dalam diri. 3. Menghapus berkah hidup. Rezeki yang diperoleh dengan kebohongan tidak akan membawa ketenangan. 4. Menjerumuskan ke neraka sebagaimana ditegaskan Rasulullah dalam hadis di atas. D. Dalil tentang larangan dusta. Allah berfirman, janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta, ini halal dan ini haram, untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung. Quran Surat An-Nahl 116. Ayat ini menegaskan betapa beratnya dosa berdusta, apalagi jika dikaitkan dengan hukum Allah. Rasulullah juga bersabda, tanda-tanda orang munafik ada 3, jika berbicara ia berdusta, jika berjanji ia mengingkari, dan jika dipercaya ia berkhianat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Hadis ini menunjukkan bahwa dusta adalah ciri utama kemunafikan. Penyebab orang suka berdusta. Imam Al-Ghazali menyebutkan beberapa sebab yang membuat seseorang tergelincir dalam kebohongan. 1. Cinta dunia demi harta, jabatan, atau popularitas, orang rela berdusta. 2. Rasa takut kehilangan sesuatu, takut dimarahi, atau takut dihukum. 3. Sifat munafik kebiasaan buruk yang melekat pada hati. 4. Menganggap sepele dosa merasa bahwa dusta kecil tidak apa-apa, padahal semua dosa akan ditulis. F. Cara menjaga diri dari dusta. Imam Al-Ghazali memberikan beberapa langkah untuk menjaga diri. 1. Biasakan berkata jujur dalam hal kecil. Orang yang terbiasa jujur dalam perkara sepele akan mudah jujur dalam perkara besar. 2. Ingat akibat dusta baik di dunia hilangnya kepercayaan maupun di akhirat siksa neraka. 3. Perbanyak doa memohon kepada Allah agar dijauhkan dari sifat munafik dan dusta. 4. Jaga hati dari niat buruk karena lisan hanya cerminan hati. Jika hati bersih, lisan akan jujur. Pada bagian ini, kita telah membahas bahaya besar lisan yang keempat, yaitu dusta dan kebohongan. Imam Al-Ghazali menegaskan bahwa kebohongan bukan sekadar dosa kecil, melainkan sifat yang bisa menyeret manusia pada kemunafikan dan neraka. Seorang muslim sejati adalah orang yang lisannya jujur, bahkan dalam kondisi sulit. Rasulullah telah mengingatkan, "Tetaplah kamu berpegang pada kejujuran, karena sesungguhnya kejujuran itu membawa kepada kebaikan, dan kebaikan membawa kepada surga." 5. Bahaya lisan perdebatan, pertengkaran, dan ucapan sia-sia. 1. Apa itu perdebatan tanpa adab? Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menegaskan bahwa perdebatan yang dilarang adalah perdebatan yang dilakukan bukan untuk mencari kebenaran, melainkan untuk menunjukkan kehebatan diri, mengalahkan lawan, merendahkan orang lain, atau memaksakan pendapat pribadi. Perdebatan seperti ini lebih banyak dipenuhi oleh hawa nafsu ketimbang niat ikhlas untuk mencari ridha Allah. Rasulullah bersabda, "Tidaklah suatu kaum tersesat setelah mendapatkan petunjuk, melainkan karena mereka gemar berdebat." Hadis riwayat Tirmizi. Hadis ini menunjukkan bahwa perdebatan yang tidak perlu adalah tanda hilangnya hidayah dari hati seseorang. 2. Mengapa perdebatan sangat berbahaya? Al-Ghazali menjelaskan bahwa perdebatan adalah pintu besar masuknya penyakit hati. Bahayanya antara lain, melahirkan kesombongan. Seseorang ingin menang meski salah. Menumbuhkan permusuhan. Perdebatan sering berakhir dengan kebencian. Menghilangkan ketenangan hati. Orang yang suka berdebat selalu gelisah dan ingin mencari lawan diskusi. Menghamburkan waktu. Perdebatan panjang seringkali tidak membawa manfaat. Menutup pintu ilmu. Orang yang berdebat untuk menang tidak akan pernah mau menerima kebenaran. Dengan kata lain, perdebatan tanpa adab membuat seseorang semakin jauh dari akhlak mulia. 3. Larangan berbantah-bantahan. Rasulullah melarang umatnya untuk suka berbantah-bantahan, walaupun dalam hal yang benar. Beliau bersabda, "Aku menjamin rumah di pinggiran surga bagi orang yang meninggalkan perdebatan, meskipun ia benar. Aku menjamin rumah di tengah surga bagi orang yang meninggalkan dusta, meskipun bercanda. Dan aku menjamin rumah di bagian tertinggi surga bagi orang yang memperbaiki akhlaknya." Hadis riwayat Abu Dawud. Hadis ini memberikan motivasi besar untuk menjauhi debat yang tidak bermanfaat, bahkan jika kita berada di pihak yang benar. Mengalah demi menjaga hati lebih utama daripada memenangkan perdebatan yang merusak ukhuwah. 4. Ucapan sia-sia. Selain perdebatan, bahaya lisan juga muncul dari ucapan sia-sia. Imam Al-Ghazali menekankan bahwa ucapan sia-sia adalah segala sesuatu yang tidak mengandung kebaikan, baik untuk dunia maupun akhirat. Allah memuji orang-orang beriman dengan sifat mereka yang meninggalkan hal sia-sia.
dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada berguna. Quran Surat Al-Mukminun 3. Ucapan sia-sia mungkin tidak seberat ghibah atau namimah, tetapi jika dibiarkan, ia akan mengikis iman dan membuat hati lalai dari mengingat Allah. 5. Penyebab orang suka berdebat dan bicara sia-sia. Mengapa manusia terjerumus dalam bahaya ini? Beberapa sebabnya antara lain, ingin dianggap pintar menunjukkan kelebihan logika atau pengetahuan. Mencari pengakuan merasa bangga jika banyak bicara. Hawa nafsu sulit menahan diri untuk tidak menanggapi. Kebiasaan buruk terlalu banyak bercanda atau mengisi waktu dengan obrolan kosong. Kurangnya zikir, hati yang lalai dari Allah akan sibuk dengan urusan yang tidak penting. 6. Akibat buruk perdebatan dan ucapan sia-sia. Bahaya lisan jenis ini juga membawa akibat serius, antara lain, menghilangkan keberkahan ilmu tidak bermanfaat bila digunakan untuk debat kusir, menyuburkan permusuhan perdebatan melahirkan dendam, membuang waktu sia-sia umur habis tanpa amal berarti, menutup hati dari cahaya hidayah. Orang yang sibuk berdebat jarang sekali merasakan manisnya iman. Menambah hisab di akhirat. Setiap kata sia-sia akan ditanyakan oleh Allah pada hari kiamat. 7. Cara menghindarinya. Imam Al-Ghazali memberikan panduan agar seorang muslim terhindar dari bahaya ini. 1. Berbicaralah hanya bila perlu, dan diam bila tidak ada manfaat. 2. Timbang setiap kata sebelum keluar dari mulut. 3. Utamakan adab dalam berdiskusi. Niatkan untuk mencari kebenaran, bukan kemenangan. 4. Hindari majelis perdebatan sia-sia, karena ia hanya menambah penyakit hati. 5. Perbanyak zikir dan tilawah Al-Quran, agar lisan terbiasa dengan kebaikan. 6. Ingat bahwa setiap ucapan akan dimintai pertanggungjawaban. Saudaraku yang berbahagia, betapa banyak manusia yang terjerumus dalam dosa lisan karena tidak mampu menahan diri dalam perdebatan atau karena terlalu banyak berbicara. Imam Al-Ghazali menutup pembahasan bahaya lisan dengan penekanan bahwa diam lebih baik daripada bicara yang sia-sia. Rasulullah bersabda, "Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Diam dengan niat menjaga diri dari dosa lebih bernilai daripada berjuta kata yang merusak iman. Bahaya terakhir dari lisan, yaitu perdebatan tanpa adab, berbantah-bantahan, dan ucapan sia-sia, adalah penutup dari rangkaian besar yang dibahas Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Semua ini menunjukkan betapa lisan bisa menjadi sumber kebaikan besar atau justru jurang kehancuran bagi pemiliknya. Menjaga lisan, menjaga iman. Setelah kita menyelami panjang lebar nasihat Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin tentang beberapa bahaya lisan, kita dapat menarik pelajaran agung bahwa lisan adalah cermin hati sekaligus pintu keselamatan atau kehancuran seorang hamba. Imam Al-Ghazali menegaskan bahwa seluruh anggota tubuh manusia tunduk kepada lisan. Jika lisan baik, maka baiklah seluruh tubuh. Jika lisan rusak, maka rusaklah amal manusia. Inilah yang sejalan dengan sabda Rasulullah. Bukankah manusia itu akan diseret ke dalam neraka di atas wajah mereka hanya karena hasil dari lidah mereka? Hadis riwayat Tirmizi. Saudaraku yang berbahagia, berikut adalah rangkuman bahaya lisan. Beberapa bahaya besar yang dijelaskan Al-Ghazali antara lain. 1. Dusta merusak iman dan menghilangkan wibawa seorang mukmin. 2. Ghibah menggunjing seperti memakan bangkai saudara sendiri. 3. Namimah adu domba memecah belah persaudaraan dan menutup pintu surga. 4. Perdebatan tanpa adab dan ucapan sia-sia menumbuhkan kesombongan dan menghalangi hidayah. Semua bahaya ini adalah racun yang keluar dari lisan, namun akarnya selalu bersumber dari hati yang lalai. Maka menjaga lisan tidak bisa lepas dari memperbaiki hati. Lisan sebagai amanah. Setiap kata yang kita ucapkan adalah amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban di hari kiamat.
Allah berfirman, tidak ada suatu kata pun yang diucapkannya melainkan di dekatnya ada malaikat pengawas yang selalu hadir. Quran Surat Qaf 18. Ayat ini menegaskan bahwa tidak ada kata yang sia-sia di sisi Allah. Semua terekam, semua akan ditimbang, dan semua akan kembali kepada kita sebagai pahala atau dosa. Diam lebih selamat. Imam Al-Ghazali menutup nasihatnya dengan menekankan pentingnya diam. Diam bukan berarti pasif, tetapi diam dari keburukan dan hanya berbicara jika ucapan itu membawa kebaikan. Rasulullah bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Diam adalah ibadah ketika ucapan hanya akan membawa mudarat. Diam adalah perhiasan orang berakal, dan diam adalah benteng dari dosa lisan yang begitu banyak. Nasihat untuk kita semua, jika kita merenungkan bahaya-bahaya lisan, maka kita akan sadar betapa sering kita jatuh ke dalamnya. Betapa banyak waktu terbuang dalam gibah, betapa mudah kita terpancing untuk berdebat, betapa ringan lidah kita mengeluarkan kata-kata sia-sia. Namun, Allah Maha Pengampun. Pintu taubat selalu terbuka bagi hambanya yang ingin memperbaiki diri. Mulailah dari hal-hal kecil, menahan diri untuk tidak ikut gibah. Tidak mudah menyebarkan berita tanpa tabayyun. Mengurangi obrolan sia-sia yang tidak bermanfaat. Membiasakan zikir, membaca Al-Quran, atau ucapan baik sebagai ganti dari ucapan kosong. Dengan begitu, lisan kita tidak lagi menjadi sumber dosa, melainkan sumber pahala. Akhirnya, marilah kita memohon kepada Allah agar diberi kekuatan untuk menjaga lisan kita. Ya Allah, tolonglah kami untuk selalu mengingat-Mu, bersyukur kepadamu, dan beribadah kepadamu dengan sebaik-baiknya. Jadikanlah lisan kami senantiasa basah dengan menyebut nama-Mu, dan selamatkanlah kami dari kejahatan lisan kami sendiri. Demikianlah rangkaian panjang tentang bahaya lisan menurut Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Semoga nasihat beliau menjadi cermin bagi kita semua untuk lebih berhati-hati dalam berbicara, menjaga ucapan, dan memperbanyak kalimat baik yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Barang siapa mampu menjaga lisannya, maka insya Allah ia telah menjaga agamanya, kehormatannya, dan keselamatannya di dunia dan akhirat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.